Kita tahu saudara, besok kalau kita memperingati kematian Tuhan Yesus, berarti malam hari ini dia sudah menuju ke Getsemani. Dan ini hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun dia tahu apa yang akan terjadi dengan diri, ya, ini perkara penting. Sekalipun dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, dia tetap pergi. Saudara, kita harus jujur dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kalau kita sudah tahu itu tidak enak, apalagi hal itu sangat merugikan kita, jujur, secara manusia kita pasti akan ambil jalan lain. Nah saudara, kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia ini, ya renungkan baik-baik, kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia ini sama sekali, kalau kita memakai kebenaran ini, maka kita akan percaya kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia ini sebetulnya tidak pernah sama sekali itu gara-gara iblis. Tidak. Kita mempercayai 3 hari setelah besok peristiwa kebangkitan yang luar biasa. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya menggemparkan dunia ini, tapi neraka dan surga pun ikut gempar dengan peristiwa yang luar biasa itu. Saudara, waktu dia bangkit secara jelas, secara nyata, dan itu tidak perlu kita ragukan lagi dalam kehidupan kita, neraka orang-orang, seluruh kekuatan iblis ditaklukkan. Saudara, kalau ingat semua catatan sejarah bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, renungkan baik-baik, maka sesungguhnya tidak tersisa satupun kuasa setan yang masih sanggup atau mampu mengalahkan Tuhan dan semuanya pekerjaan. Itu iman yang kita harus miliki. Jadi kalau dalam kehidupan kita sampai sekarang ini kita masih menemukan halangan-halangan, hambatan-hambatan, kekacauan, bahkan beberapa pekerjaan Tuhan dipaksa dan terpaksa gagal, malahan bisa berantakan, percayailah itu bukan karena iblis, itu karena kita yang diajak oleh Tuhan sebagai rekan sekerjanya untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Ketika kita harus melewati jalan salib ini dan kita tahu betapa penderitaannya itu, maka kita mengambil jalan lain. Ini yang jadi penghalang. Saya punya prinsip dalam hidup saya, setan itu jangan suka disalahkan. Bukan kita harus mengasihani mereka, tidak. Tapi mengapa saya punya prinsip setan itu jangan suka disalahkan? Karena setelah saya mengerti firman ini, kalau terjadi sesuatu dalam hidup saya dan pekerjaan Tuhan yang saya kerjakan itu mengalami sesuatu yang jelek, saya tidak pernah nyalakan setan lagi, maka saya akan periksa hidup saya. Kenapa bisa begini? Nah, mengapa saya punya prinsip tidak perlu menyalahkan setan? Di samping buang-buang waktu, saudara. Sebab setan itu sudah salah dari dulu, nggak usah disalahkan, memang sudah salah. Catat itu baik-baik, supaya kita nggak buang-buang waktu untuk ngurus kesalahan mereka saja. Terus saya punya iman begini, kalau ada bapak-bapak umur 50 tahun, ya dengar ya, lalu saya minta saudara menjawab betul-betul. Kalau ada bapak-bapak umur 50 tahun lalu bisa berkelahi dengan anak umur 5 tahun, tanyakan siapa saja yang salah, yang tua bapak ini atau si kecil itu? Cepat jawab. Saya nggak minta saudara tertawa, saya minta saudara jawab. Ya bapaknya ini yang salah, nggak tahu diri betul dia. Nah, ilustrasi ini menolong saya untuk saya tidak akan buang-buang waktu dalam hidup ini hanya dengan nyalakan setan. Kalau sampai pekerjaan Tuhan terhambat, bahkan berantakan sekalipun, seperti itu keadaannya. Buat Tuhan, setan itu kecil.
Jadi kalau sampai dia harus ngurusi setan lagi setelah kebangkitannya, buat dia pun buang-buang waktu, saudara. Karena memang setan sudah kalah. Saudara masih ingat apa yang Tuhan pernah katakan kepada ular itu ketika mereka dihukum? Perhatikan baik-baik. Maka mulai dari sekarang engkau yang jadi makananmu adalah debu tanah ini. Tahun 81 bulan Juli saya mendapat firman ini dari seorang hamba Tuhan namanya Bill Britton dari Amerika ketika dia datang ke Surabaya bulan Juli 81. Dia menerangkan, perhatikan baik-baik, apakah Tuhan tidak salah berfirman? Karena kutukan Tuhan kepada ular itu jelas, debu tanahlah yang akan jadi makananmu. Masih ingat di Kejadian 3? Betul? Tapi faktanya bahkan ahli-ahli biologi juga akan terheran-heran membaca ayat itu. Karena sampai hari ini tidak ada ular makan tanah. Nah, apakah Tuhan salah dalam menyatakan debu tanah ini akan jadi makananmu seumur hidupmu? Ternyata tidak. Dan berita menemukan pewahyuan yang luar biasa. Dengar, saudara dan saya, ini yang dibuat dari debu tanah. Mengerti sekarang? Nah, ternyata debu tanah yang dimaksudkan dalam Kejadian 3 itulah sifat-sifat kedagingan kita. Catat itu baik-baik. Berarti selama sifat-sifat daging kita itu masih ada, maka setan-setan itu menemukan makanan buat hidupnya. Jadi tanpa disadari, begitu banyak orang Kristen berternak ular. Jangan diamenkan, jangan diamenkan. Loh, betul nggak? Tanpa disadari kita ini peternak ular ternyata. Kedagingan kita pelihara baik-baik. Mungkin ada yang tersinggung kalau saya katakan kalimat ini. Dengar, kalau saudara disinggung orang dan masih bisa marah, jangan diamenkan juga ya, senyum saja boleh. Saya ulangi lagi, kalau saudara disinggung orang dan saudara masih bisa marah, berarti kedagingan saudara masih banyak di situ. Nah, kalau beternak ular, gemuk ularnya. Jangan bilang dosa yang lain, mencuri, membunuh, berzina terlalu besar. Setan tahu orang Kristen kalau hal begitu itu bisa menghindari. Tapi yang kecil tadi tersinggung itu saja. Saudara pernah tahu, walaupun ayatnya nggak ada, tapi ini hasil penelitian dan pengalaman. Ternyata tersinggung itu neneknya dosa. Catat baik-baik. Perhatikan saja. Kapan dosa marah muncul dalam hidup kita? Ketika nggak usah pura-pura nggak tahu, jawab. Kapan dosa marah muncul dalam diri kita? Ketika kita apa pertama kali? Tersinggung. Kapan dendam, kapan iri hati muncul? Dari tersinggung maka lahir kekecewaan. Betul? Berapa kali saudara pernah menemukan mungkin diri sendiri atau teman kita yang lain? Misalnya ini orang yang paling radikal. Kita tahu dia orang Kristen yang baik. Wah, pelayanannya luar biasa. Tiba-tiba suatu hari kita melihat dia merokok. Kita kaget. Kenapa kamu merokok? Sejak kapan kamu? Saudara perhatikan, jawabannya pasti gara-gara saya kecewa. Betul? Gara-gara kecewa. Nah, jadi tersinggung dengan kecewa itu kalau orang Jawa bilang baik dosa. Tahu kata baik itu neneknya dosa itu. Itu tersinggung dan kecewa. Mari kita lihat Kolose 3 ayat yang ketiga lebih dulu. Jadi kalau saudara besok akan memperingati di gereja masing-masing Jumat Agung,
maka peringati dengan hati yang benar. Amin. Yaitu mau melewati jalan salib itu. Kolose pasal 3 ayat 3. Sederhana sekali firman ini. Maka kita akan mengalami kemenangan dan kekuatan dari Tuhan. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah bagaimana? Mati. Garis bawahi ayat ini. Kamu telah mati. Supaya tidak lupa dan tidak hanya sekedar memberi garis bawah, mari kita masukkan nama kita di kata kamu. Setuju? Semua ingat namanya? Kalau lupa saya bawa ke dokter jiwa nanti. Ada orang lupa namanya malam ini. Sudah? Kita masukkan nama kita. Yang tidak bawa Alkitab, tengok kiri kanan. Kalau saudara membawa, ajak baca sama-sama. Tolong yang bawa Alkitab, ajak rekan saudara yang samping kiri kanan tidak baca. Sudah? 1, 2, 3. Sebab Daniel telah mati. Oke, cukup itu saja dulu. Sudah jujur nyebut namanya tadi, jangan nyebut nama tetanggamu. Bukan, nggak urusan. Ini pribadi kita masing-masing. Sebab Daniel telah mati. Saya mau tanya kepada saudara, saudara pernah ketemu mayat bisa main judi? Coba jawab. Wih, menakutkan. Saudara pernah tahu mayat bisa merokok? Jangan dikubur, orang begitu bahaya sekali itu nanti. Mayat tidak akan pernah bisa ke disko. Mayat tidak akan pernah bisa berzina. Mayat tidak akan pernah bisa macam-macam lagi. Jadi kalau suatu hari saudara melayat ke rumah duka dan peti jenazah belum ditutup sehingga kita masih bisa melihat jenazah orang itu, dan ketika giliran saudara sampai ke depan peti jenazah dan kebetulan saudara berdua dan gak ada keluarga si mati di situ, cuma saudara berdua, lalu sambil saudara lihat, saudara ngomong pada teman saudara, ini orang jelek sekali ya, giginya keluar semua begini. Saudara tidak membayangkan sama sekali tiba-tiba si mati nempeleng saudara. Jangan dikubur orang begini, bisa urusan polisi nanti itu. Ngerti ilustrasi ini saudara? Kalau dia dibilang sudah mati tapi masih bisa tersinggung, mati bukan? Ya sudah, tanya dirimu sekarang, sudah mati atau belum? Firman ini mengatakan kamu telah mati. Saudara, inilah kekristenan, katakan amin. Kamu telah mati. Luar biasa. Satu hari berapa tahun yang lalu saya lupa. Waktu itu ada seorang yang anaknya itu pendeta. Anaknya orang ini pendeta dan itu teman saya. Terus satu hari saya dengar kabar bapaknya ini guru, ada di penjara karena sebuah kasus. Saya kaget juga, di penjara. Salah apa? Oke, saya nggak ceritakan kesalahannya. Lalu dia dijatuhkan hukuman 4 tahun. Ketika hukuman berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, orang ini meninggal karena penyakit. Nah, ketika saya dengar dia meninggal dan saya tahu kan hukumannya masih kurang 2 tahun lebih, ya 2 tahun lebih hukumannya itu, karena dia dihukum 4 tahun 1 tahun lebih. Terus saya sadar tentang ayat ini, maka itu penting saya tanya kepada saudara, kalau orang ini sudah mati karena sakit, hukumannya masih 2 tahun sekian bulan, jawab baik-baik. Kira-kira mayatnya dihukum atau dikubur? Coba jawab baik-baik. Betul dikubur mayatnya, nggak dihukum? Ya tidak mungkin mayatnya dihukum juga. Ngerti nggak ilustrasi ini saudara? Di situ saya baru mengerti ternyata kalau kita sudah mati mengikuti jejak Tuhan Yesus, luar biasa. Ternyata setan pun tidak bisa menuduh kita lagi. Setan pun tidak bisa menghukum kita lagi karena memang kita sudah mati. Nah sekarang memilih hidup atau mati? Jawab, ayo memilih hidup atau mati sekarang kalau begini.
Kalau kita sudah mati, ini perhatikan. Kalau saudara memakai istilah bahasa Inggris sudah past perfect. Sebab Daniel Alexander telah mati. Dan ini sungguh luar biasa. Mayat perlu duit tidak? Mau belanja di mana? Saudara, ini sebuah konsep yang luar biasa. Agama apa saja di dunia, bahkan kelompok-kelompok filsafat, kalau mereka mengutip satu kalimat firman ini saja, maka itu sebuah kemenangan yang hebat sekali. Saudara lihat di agama-agama ada biara-biara, dia tidak cuma untuk Katolik, ada banyak. Betapa mereka menyendirikan hidupnya, memisahkan diri mereka dari dunia. Lihat para pendeta Buddha dan sebagainya. Mereka memaksa dirinya untuk mati atas semua hal-hal yang duniawi ini. Tapi saudara dan saya tidak perlu memaksa mati dengan kekuatan kita sendiri, malah setengah mati nanti. Lebih baik menyerah dan mengikuti jalan Tuhan, pasti kita mati. Amin. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, pasti kita mati. Sebab jalan Tuhan kita itu arahnya kepada penderitaan dan kematian. Sederhana sekali. Kalimat berikut masih ayat 3 Kolose 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu di mana tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan, di dalam Bapa kita. Tersembunyi dalam Kristus. Saudara dan saya tidak akan bisa tersembunyi dalam Kristus kalau kita tidak mau mati. Tidak bisa. Untuk bisa tersembunyi di dalam Kristus, maka kita harus mati dulu. Sekarang saya tanya, kalau kita bisa tersembunyi di dalam Kristus, dengar, kalau misalnya setan dengan segala macam cara yang mereka punya ingin menyentuh atau menjamah kita, jangan bilang ingin merebut kita, terlalu besar, ingin menyentuh atau ingin menjamah kita saja. Pikir baik-baik. Kalau kita tersembunyi di dalam Kristus, maka kalau setan ingin menjamah kita, mereka harus melewati siapa dulu? Coba melewati siapa? Kristus. Kira-kira berani nggak mereka melewati dia? Coba berani tidak mereka melewati Yesus? Tidak mungkin. Nah, inilah konsep kekristenan. Lalu lihat ayat 4. Karena kita sudah tersembunyi di dalam Kristus. Lihat ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak nanti pada waktu kedatangannya, maka dengan sendirinya saudara, semua kita yang tersembunyi di dalam Kristus, perhatikan kalimat terakhir ayat 4 ini, kamu pun. Nah, kata kamu sudah kita ganti dari ayat 3. Sebab kamu telah mati. Jadi masing-masing kita yang namanya sudah disebutkan tadi sudah mati, dengan sendirinya kita tersembunyi di dalam Kristus, maka otomatis kalau dia nanti menyatakan dirinya, dengan sendirinya setiap orang yang sudah mati di dalam dia karena kita mengikuti jalannya, dan yang sudah mati di dalam dia tersembunyi di dalam dia, maka orang itu pun, maka kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia di mana? Dalam kemuliaan. Hai orang Kristen, dengar, di balik ketaatan kita kepada seluruh perintah Tuhan, memang hasilnya menakutkan, yaitu mati. Tetapi di dalam kematian kita bersama dengan Kristus, karena kita taat kepada hukumnya, kita tersembunyi di dalam dia, dan setan tidak bisa menuduh kita lagi, bahkan dia pun tidak bisa menghukum kita. Ini yang luar biasa. Tuhan begitu aja. Saudara perhatikan, hukuman terakhir dan terberat itu namanya hukuman apa? Hukuman mati, bukan? Nah, kalau ada orang divonis hukuman mati,
ternyata dia mati dulu karena saya sebelum dihukum mati. Apa mayatnya juga dihukum lagi? Tidak juga. Sama. Kalau kita sudah mati di dalam Kristus, luar biasa. Jadi inilah kekristenan. Maka itu setiap kita mau tidak mau harus masuk dalam jalan penderitaan. Loh, nggak ada yang amen, coba ngomong duit amen gitu nanti. Saya ulangi lagi mungkin Pak dengar. Maka itu setiap kita orang Kristen harus masuk di dalam jalan penderitaan. Mau tidak mau. Karena inilah prinsip yang ada. Maka itu hindari diri saudara untuk ambil yang enak-enak. Tanggal itu hari Sabtu 21, 22, tanggal 19 iya Sabtu 20 nggak salah, Maret yang lalu ya, saya ingatnya pokoknya itu hari Sabtu 21 itu 22 itu hari libur betul ya? Itu Senin liburnya, lalu Sabtunya ada tamu kena BB. Nah kemudian waktu kami jalan dengan tamu itu, lalu mobilnya harus isi bensin. Nah itu panas, lebih panas dari Pontianak. Begitu isi bensin, karena antri saudara, maka dua tamu ini turun. Tapi saya tidak turun, sopirnya turun karena dia buka tempat bensin. Nah mobil itu nggak pakai AC, jadi pas antrinya nggak tempat teduh. Ketika mereka turun dan mereka tahu saya tidak turun, saya di dalam tabel mobil, saya buka jendela, saya lagi nulis-nulis, terus mereka ngajak saya turun. Saya bilang enggak, saya diri saja. Panas, mereka bilang sudah tahu, saya bilang begitu. Nah, agak lama saudara. Nah setelah mobil ini selesai isi, baru mereka naik. Terus mereka tanya, kenapa enggak turun? Nah, saya bilang begini pada mereka. Saya punya prinsip dalam hidup. Kalau bisa menderita, kenapa enggak dinikmati? Saya berkeringat betul di mobil itu karena memang nggak pakai AC. Nah itu cara saya melatih diri saya. Kalau ada kesempatan mengalami tidak enak, jangan menghindar, nikmati senikmat-nikmatnya. Jangan tertawa, katakan amin. Nah, mari kita lihat ayatnya. Yesaya 53 ayat 3. Inilah pasal yang terindah soal penderitaan Kristus Tuhan kita. Nah kita harus mengikuti, kita harus mengikuti. Yesaya 53 ayat 3. Puji Tuhan kalau Mel Gibson taat atas perintah Tuhan untuk dia membuat film The Passion of the Christ dan mutlak mengambil dari Yesaya 53, dan penderitaan Tuhan kita luar biasa. Ayat 3. Saudara, Yesaya 53 ayat 3. Jangan dibaca sebelum saudara janji kepada Tuhan bahwa kalau saudara sudah baca ayat ini saudara mengikuti. Yang nggak mau janji lebih baik nggak usah baca, sudah nggak berdosa. Janji ya. Yang tidak mau mengikuti jangan baca. Karena kalau saudara sudah tahu tidak mengikuti, itu namanya salah. Ya, saya beri contoh begini sebelum dibaca supaya nggak berdosa. Kalau besok misalnya di salah satu jalan di Pontianak ini, ya, ambil contoh jalan apa begitu ya. Hari ini saudara lewat, itu tidak ada tanda larangan, dilarang masuk dari satu arah yang lain, jadi dua arah. Tapi nanti malam jam 12, polisi pasang tanda dilarang masuk dari jalan sebelah. Nah waktu jam 11 malam saudara lewat situ nggak ada tanda, salah atau tidak? Tidak. Tapi besok pagi jam 6 saudara lewat dan saudara tanda, saudara salah atau tidak kalau masuk? Salah. Nah seperti itu hukum ini. Kalau saudara sudah tahu tapi melanggar, itu namanya salah. Kalau belum tahu melanggar, tidak ada yang disalahkan. Maka itu janji ya. Ayo mengikuti atau tidak? Ini serius ini. Kalau nggak mengikuti, lebih baik saya baca. Kalau saya baca pakai mikrofon, tutup kupingmu supaya nggak dengar. Janji nggak sudah? Oke, saya baca sekarang. Ia diapakan orang? Dihina dan dihindari orang. Saudara pernah ketemu satu hari jalan kaki ini dari ujung agak jauh, saudara kelihatan ada pengemis
yang kotor sekali. Kita belum cium baunya, tapi lihat tampangnya sudah kumal seperti itu. Kita menghindar nggak kalau lewat di hadapan dia? Menghindar tidak? Pasti menghindar. Inilah kondisi Tuhan Yesus pada waktu dia menderita. Ia dihina dan dihindari orang. Lalu lihat kalimat berikut. Seorang yang penuh duit dan berlian, begitu. Penuh apa? Perhatikan itu baik. Seorang yang penuh kesengsaraan. Ini nomor satu yang saya ambil dalam hidup saya. Kalau saya bisa mengalami kesengsaraan, saya akan nikmati betul-betul. Karena sengsara itu kan gak tiap hari. Betul? Kan sekali-sekali. Maka itu kalau dia datang, sambutlah baik-baik. Ini perkara serius dalam hidup orang Kristen. Setelah disebut seorang yang penuh kesengsaraan, nah kalimat kedua ini yang saya pakai dan saya bacakan kepada dua orang itu hari Sabtu tanggal 19-20 Maret yang lalu. Saya bacakan ayat ini. Terus, dan yang biasa makan enak gratis lagi. Begitu? Biasa apa? Coba bayangkan. Seorang yang biasa menderita, bukan cuma menderita, nggak lengkap bacanya. Menderita apa? Kesakitan. Garis bawah. Saya ulangi lagi. Yang menyebabkan gagalnya pekerjaan Tuhan bukan setan, tetapi karena kita memilih jalan kita untuk keluar daripada jalan salib itu tadi, maka itu kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Belum selesai, ia sangat dihina. Padahal kata pertama sudah ada kata ia dihina dan dihindari orang. Tapi yang berikut lebih lagi, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Begitu menjijikkan muka itu, saudara. Sampai orang tutup muka melihat Yesus. Maka itu ternyata semua film tentang Yesus yang selama ini ada puluhan versi. Baru yang terakhir ini, The Passion of the Christ. Itu sebabnya ketika film ini dibuat, setan marah luar biasa. Sampai hari ini Indonesia masih belum dapat jawaban boleh atau tidak, karena masih ada perdebatan. Bayangkan, sampai Indonesia pun memperdebatkan film itu boleh diputar di besok umum atau tidak. Belum pernah ada film Yesus membuat dunia marah, orang Yahudi marah, kecuali film itu. Berarti ada sesuatu. Jadi kalau sampai Tuhan kita harus orang ketika melihat dia menutup mukanya, saudara bisa bayangkan betapa menjijikkan dia itu. Orang sampai tutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, baca baik-baik, bagi kita ini firman yang jarang dimengerti dan dikenal. Bagi kita pun, ini yang saya heran. Dia masih hitungan atau tidak? Baca Alkitab bersama. Dia masih hitungan atau tidak? Tidak. Kalau sampai bagi kita pun sebagai orang Kristen, sebagai anak-anaknya, Yesus sampai tidak masuk hitungan, bayangkan betapa kotornya dan menjijikkannya dia. Renungkan ini, saudara. Jadi mau tidak mau kita anak-anak Tuhan harus masuk dalam jalan penderitaan. Mau tidak mau. Mulai hari ini kita memperingati Jumat Agung 2004. Orang Kristen simpan dan lakukan Yesaya 53 ayat 3. Terus ucapkan dalam hidup setiap hari, aku seorang yang penuh kesengsaraan, aku seorang yang biasa menderita kesakitan. Kenapa? Saya akan sambung dengan 1 Petrus 4 ayat 1. Ini alasannya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, fisik, jelas fisiknya menderita. Siapa yang harus siapa? Kita bukan. Masukkan nama kita lagi masing-masing.
Maka Daniel pun akan masukkan nama saudara. Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Inilah kekristenan. Berarti saudara dan saya harus punya persiapan. Itu arti kata memperlengkapi, memiliki di dalam pikiran kita bahwa kita pun harus menderita secara badan. Kenapa? Jawabannya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Ia telah berhenti berbuat dosa. Ini firman-Nya. Saudara, maka itu jangan sekali-kali punya prinsip, walaupun itu perlu dilakukan, tapi jangan jadi prinsip untuk berhenti berbuat dosa bukan doa kelepasan jalan Tuhan. Maka itu orang Kristen mau cari jalan pintas. Ketika dia ada kelemahan, ada dosa dalam dirinya, dia minta rekannya, minta bantuan doa kelepasan. Bukan itu jawabannya. Maka itu kalau ada orang datang kepada saya minta doa kelepasan, saya tanya dulu, sudah berapa kali kamu didoakan kelepasan? Kalau dia jawab sudah 2 kali, itu pun saya akan mendoakan dia. Mengapa? Berarti orang Kristen itu mau cari jalan pintas. Berhenti berbuat dosa, hanya satu firman ini yang ada di Alkitab. Jangan lupa, yaitu kita mau menderita secara fisik. Tidak ada jalan lain. Kalau di benak hidup kita ada konsep bahwa aku siap menderita secara fisik walaupun aku tidak salah, berarti orang itu sudah berhenti berbuat dosa. Secara sederhana begini artinya. Saudara percaya dosa itu enak atau tidak enak? Yang mana saudara percaya? Cepat jawab. Buat saudara dosa itu tidak enak atau enak? Nggak usah malu-malu jawabannya. Enak atau tidak enak? Enak, betul. Semua dosa itu enak, apalagi perzinahan. Kalau dosa tidak enak, nggak ada orang suka. Betul? Dosa itu semuanya enak. Maka arti 1 Petrus 4 ayat 1 adalah untuk melawan yang enak dikasih yang tidak enak. Betul? Saya ulangi lagi, untuk melawan yang enak, untuk menghadapi yang enak, beri yang tidak enak, maka yang enak jadi kalah. Maka itu kalau kita sudah penuh kesengsaraan dan disebut biasa menderita kesakitan, orang itu pasti berhenti berbuat dosa. Setan tidak akan pernah mengganggu orang itu lagi. Puji Tuhan, di perjanjian lama ada satu contoh dari seorang saudara kita. Catat, namanya Yusuf. Saudara, Yusuf adalah salah satu orang dari cuma 2 orang di perjanjian lama yang sampai hari matinya tidak ada catatan dan daftar dosa yang pernah dibuat. Suatu hari tahun 70-an yang lalu Roh Kudus menunjukkan hal itu kepada saya. Saya kaget betul juga. Saudara cari kejadian 37 sampai kejadian 50, itulah pasal-pasal tentang hidup Yusuf. Tidak ada satupun daftar dosa yang pernah dibuat sehingga dicatat, tidak ada. Abraham punya daftar dosa tidak? Ada. Musa ada. Daud, nih gila dia. Salomo lebih lagi. Gundit 700, istri 300, nggak bisa bayangkan dari ini. Nah, orang-orang hebat itu punya daftar dosa, tapi Yusuf ini tidak. Maka Roh Kudus menolong saya jadi ingin tahu. Tuhan, kalau boleh, saya berkata, biarlah hidup ini pun sampai mati nanti nggak ada catatan dosa. Kalau boleh dan kalau bisa, bahasa manusia saya pakai,
Maka itu saya ingin tahu, mengapa Yusuf itu tidak ada catatan dosa? Kenapa dia tidak bisa berdosa? Ternyata ini jawabannya. Yusuf itu seorang yang penuh kesengsaraan dan membiasakan diri dalam menderita kesakitan. Betul, ingat Yusuf saudara? Semua penderitaan yang dia alami tidak ada satupun gara-gara kesalahan dia sendiri. Semua penderitaannya itu orang yang buat. Betul tidak? Coba bayangkan kalau Yusuf punya rasa tersinggung, bubar sudah semuanya. Sama sekali tersinggung pun tidak. Ketika dia dibuang ke dalam sumur, dia enggak teriak-teriak, tolong, kenapa aku dibuang ke sini? Enggak. Sudah lepas dari sumur, dia pikir bebas. Masuk perbudakan, dia pun tidak menyalahkan kakak-kakak. Potifar sayang dia. Baru enak sebentar, Tante Po cari gara-gara saudara. Jangan bilang Tante Po lihat Tante Po siapa, Tante Potifar maksud saya begitu. Dia cari gara-gara. Secara fakta memang Yusuf tidak bisa lari dari kenyataan sebab bajunya tertinggal di kamar itu. Betul tidak? Dalam hal ini dia kalah. Tapi seharusnya dia bisa naik banding. Bukan aku yang menarik baju itu, tante genit itu yang kurang ajar itu yang menarik baju itu. Seharusnya dia bisa melawan atau membantah. Tapi yang luar biasa, dia tidak ada bantahan sama sekali. Dia menyerah dan menikmati penjara itu diubah jadi seperti hotel buat dia. Dan dia tidak menyalahkan istri Potifar sama sekali. Catat baik-baik ini anak-anak Tuhan. Hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Tidak salahkan siapa-siapa. Dia menikmati di penjara. Nah saudara, begitu di penjara dia menang. Lihat, sampai dia jadi raja, sampai dia mati, setan tidak pernah datang mengganggu dia lagi. Dan ini yang saya mau cari. Roh Kudus tolong saya. Apa senjata Yusuf sehingga setan gak balik-balik lagi? Karena harus tahu bukan dalam kehidupan kita. Jawabannya sederhana. Saudara nanti ulang di rumah baca Yesaya 53 ayat 7. Gampang ya Pak. 7 doa sempurna. Yesaya 53. Di situ ditulis 2 kali. Ada 2 kata penting sebagai kunci kemenangan penderitaan. Yesaya 53 menulis Yesus tidak buka mulut. Yang kedua, Yesus jadi domba bisu. Ternyata Yusuf mengalami itu. Ketika dia difitnah, ketika dia dijatuhkan, ketika dia mengalami penderitaan bukan karena salah dia, dia tutup mulut rapat-rapat. Saudara, jeleknya manusia itu di sini. Ayo jujur ya, jangan senyum supaya nggak ketahuan, diam saja. Manusia itu jelek dan kurang ajar, tapi sombong yang luar biasa. Harus akui. Coba lihat diri kita. Ayo ngaku. Waktu kita sedang punya uang atau sedang tidak punya uang, kalau kita cerita pada teman-teman, pada orang lain, coba jawab yang mana. Waktu kita sedang punya uang atau nggak punya uang, kita bisa cerita pada orang lain. Ya, betul, jujur. Sering kali kita cerita kalau kita nggak punya duit. Maksudnya supaya orang tahu aku lagi bokeh. Tapi kenapa kalau punya duit diam-diam saja? Jahat itu namanya. Ayo jatuh tidak? Sama dalam kehidupan ini. Ternyata mulut kita sering terbuka, saudara. Ketika penderitaan itu datang dalam hidup kita, ketika himpitan, ketika tekanan datang dalam hidup kita, seringkali mulut kita buka. Padahal sebagai pengikut Tuhan Yesus, pada pengalaman yang tidak enak itu kita harus diam. Betul-betul diam.
Yusuf itu dia harus temukan dalam Alkitab. Rupanya senjata iblis itu cuma 2. Kita bersyukur senjatanya cuma 2. Katakan amin. Enggak 10. Kalau 10 habis semua kita ini saudara. Senjata iblis cuma 2 macam, dan saya temukan dalam kisah Yusuf itu. Senjata pertama adalah penderitaan. Maka itu 2 kali yang pertama Yusuf menderita. Dalam sumur dia menderita, jadi budak dia menderita. Ketika setan menembakkan senjata penderitaan buat Yusuf, harapan setan, Yusuf ngomel, cepat ngomel. Kamu tuh gak ngomel-ngomel, kenapa? Ini gak ngomel-ngomel. Setan jengkel lihat Yusuf gak ngomel-ngomel, saudara. Dalam sumur, malah dia main air di situ. Luar biasa. Ini gak ada ayatnya, saya cuma mikir sendiri saja. Lalu setan rapat. Ini anak kurang ajar, dibuat menderita tidak ngomel-ngomel. Dalam hasil rapat, mereka berkeputusan buat penderitaan lebih berat. Diangkat dari sumur, dibikin bebas, ternyata tidak. Jadi budak itu lebih menderita daripada di sumur. Setan sama, mereka menunggu. Paling tidak anak itu nanti pasti akan maki-maki kakak-kakaknya. Kakak-kakak kurang ajar, awas kamu nanti kalau aku besar. Paling tidak Yusuf akan berkata seperti itu. Dia akan maki-maki. Setan tunggu, mulut Yusuf tidak keluar satu pun kata omelan, ataupun kecewa, ataupun marah kepada kakak-kakaknya. Setan jengkel, rapat lagi, saudara. Rapat yang ketiga, hasil adalah senjata kita pertama tidak mempan, maka senjata kedua kita tembakkan. Apa senjata kedua? Kenikmatan. Maka Potifar berubah hatinya, dia sayang Yusuf, betul tidak? Lalu Yusuf pindah tempat dari barak ke rumah bos. Luar biasa. Makanya sudah beda sampai Potifar menuliskan dalam sejarah Mesir, semua urusanku di rumah, urusanku di ladang, urusanku di mana-mana Yusuf yang pegang. Cuma satu urusanku, makananku aku urus sendiri. Kenapa makanannya gak bisa Yusuf juga? Karena orang-orang penting dulu takut diracun. Maka itu makanan diurus sendiri. Betapa hebatnya posisi Yusuf. Ternyata nikmat pun Yusuf tidak jatuh, dia tetap sadar. Bukan di sini visi yang aku terima dari Bapak, bukan di sini. Maka itu dia tidak lupa diri. Setan rapat lagi. Ini anak kurang ajar betul. Senjata kita sudah kita tembakkan berkali-kali dengan umpan. Mari kita tingkatkan kenikmatannya. Saudara, maka itu syukur Yesus kembali. Syukur Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia kayak kita, bubar itu Alkitab sudah. Kenapa? Orang Indonesia itu punya jaji mumpung dan KKN-nya besar. Coba jujur, kalau orang Indonesia diajak main dengan istri pejabat, pasti mau, sebab mikirnya proyek dan koneksi. Ayo jatuh tidak? Itu model orang Indonesia. Ini istri pejabat tinggi. Kalau Yusuf orang Indonesia, dia akan berkata, wah kesempatan ini. Kalau sampai Tante Pro ini mau begituan dengan aku, nasibku pasti berubah. Ayo mikir itu tidak? Kalau dia orang Indonesia, puji Tuhan dia bukan orang Indonesia. Supaya kita semua tersinggung. Biar dari pejabatnya sampai pendetanya, biar kita semua tersinggung. Itulah model orang Indonesia. Ketika setan menembakkan senjata kenikmatan dengan koneksi nepotisme yang hebat di depan mata Yusuf, puji Tuhan Yusuf tahu bahwa peninggian dan pengangkatan bukan dari pihak manusia, tetap dari pihak Tuhan. Betul saudara?
Yusuf tahu bukan dengan cara ini. Maka itu di Kejadian 39 saudara dibaca ayat 10 atau 12 saya lupa cari. Dikatakan begini, itu ayat paling saya takuti. Dari hari ke hari perempuan itu menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Catat baik-baik ayat itu, dari hari ke hari. Saya coba tutup mata, lalu bayangkan, ini tante Genit, ini ada Yusuf. Wih, tiap hari tingkahnya kurang ajar betul. Noel sini, Noel ini. Gak tahu kayak apa tante, kurang ajar satu ini. Bisa bayangkan, dari hari ke hari. Jadi gak cuma sehari dua hari, Yusuf digoda terus. Tapi hebat anak muda ini, dia tidak menyerahkan. Tiba hari, ketika ditulis di situ, hari itu cuma mereka dua di rumah, tidak ada siapa-siapa. Setan pasang jerat yang begitu mengerikan. Tapi puji Tuhan, Yusuf tetap jalan pada jalan penderitaan. Katakan amin. Kalau dia keluar sedikit dari jalan penderitaan, hancur rencana Tuhan dalam diri. Betul tidak? Dengarkan, baca nanti pasal 39 saudara. Saya nggak ada waktu. Dari hari ke hari digoda. Lalu ketika hari itu tinggal mereka dua di rumah, tidak ada orang ketiga. Setan pasang jerat begitu rupa. Ketika Yusuf ditarik ke dalam kamar, maka ada ayat, maka larilah Yusuf menanggalkan jubahnya. Jangan sampai kita waktu setan menjerat kita lari di tempat awas itu. Kalau kita lari di tempat kena juga, lari benar, katakan amin. Berarti Yusuf larinya ke jalan penderitaan lagi. Ketika Tante Po tahu anak ini lari, dia berteriak, aku mau diperkosa. Kurang ajar betul. Apa buktinya? Ini bajunya ditinggal di sini. Sudah kalah dia, Yusuf kalah. Tapi yang luar biasa, Yusuf nggak sakit hati, dia nggak tersinggung, dia nggak marah. Lagi sekali kalau Yusuf orang Indonesia akan berkata begini, kalau tahu gara-gara menurut firman tidak berzina aku masuk penjara, lebih baik berzina sekalian sudah. Boleh Yusuf saya berkata seperti itu? Betul tidak? Kalau Yusuf memilih jalan kenikmatan, bukan jalan penderitaan, dia masuk penjara tidak? Coba jawab, dia masuk penjara tidak? Tidak. Secara fakta jelas nasibnya akan jauh lebih baik daripada dia cuma di rumah itu. Pasti lebih baik. Tapi Yusuf sadar bukan itu jalan papat. Maka itu malam ini anak-anak Tuhan ambil keputusan. Sebagai Kristen tidak ada pilihan. Jalan hidup kita adalah jalan penderitaan. Katakan amin. Maka itu kalau tidak ada penderitaan, berdoa minta. Serius saya berkata, nikmati, biasa. Inilah Kristen yang benar. Saya tunjukkan dua ayat lagi. Ini penghiburan yang luar biasa. Yohanes pasal 20. Yohanes pasal yang ke-20. Perhatikan firman ini. Di dalam penderitaan pun tetap ada keindahan, saudara. Kalau kita mau taat dan mengikuti jalan itu, Yohanes pasal 19 ayat yang ke-41. Ya, dekat tempat di mana Yesus disalibkan. Jadi tempat penderitaan bukan? Saya tanya, tempat penderitaan itu bukan? Jelas, karena tempat dia disalibkan. Dekat tempat dia disalibkan ada suatu taman. Cukup sampai di situ saja. Saudara dan saya harus percaya setiap kata dalam firman Tuhan pasti punya kebenaran. Amin. Satu titik saja ada kuasanya, apalagi satu kata dan satu kalimat. Kalau ditulis dalam Injil Yohanes, dekat tempat penyaliban ada satu taman. Saya mau tanya kepada saudara, kalau disebut suatu taman,
Itu kira-kira menyegarkan, indah, atau jelek membosankan? Indah bukan? Taman. Indah, menyenangkan, segar. Percaya anak-anak Tuhan, di semua jalan penderitaan tetap ada taman dekat situ, di mana jiwa kita akan tetap menikmati kehadiran Tuhan. Maka itu jangan pernah menghindarkan diri. Kalau ada orang menyinggung saudara, sayang orang itu supaya dia nyinggung terus. Katakan amin, jangan cuma tertawa. Karena itu prinsip hidup orang Kristen. Kalau ada orang memfitnah saudara, alam, nikmati itu betul-betul. Nikmati. Mika pasal 7 ayat yang ke-14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri. Saya mau tanya kepada saudara, kenapa Tuhan Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu menunjukkan bahwa kita ini domba? Kenapa dia nggak bilang bahwa kita ini kucing-kucingnya? Pernah mikir itu nggak? Cepat siapa bisa jawab? Nanti saya kasih permen. Kalau kemarin kawan memberi hadiah kaset, saya kasih permen saja. Kenapa dia nggak bilang kita kucing-kucingnya? Kenapa domba-dombanya? Ayo jawab, nggak usah malu-malu. Sebab domba itu goblok, kucing itu pintar. Bukan begitu? Betul? Kucing itu dibuang jauh-jauh, dia pulang lagi. Kalau embek nggak usah jauh-jauh, sekian meter sudah bingung. Embek, tolong nggak ngerti kemana jalan. Betul? Nah kita ini embek semua. Tapi embek yang sok pinter, goblok sok pinter itu kurang ajar sudah. Kita harus mengakui kita ini bodoh, betul? Kita tidak bisa tahu jalan pulang ke surga bagaimana. Maka itu kita perlu gembala, katakan amin, dalam hidup kita. Dan sebagai domba, kita harus ikut gembala. Kalau gembala kita di jalan, berjalan di jalan penderitaan, jangan domba milih jalan kenikmatan, hancur nanti. Maka itu ketika iblis setan tahu rapat keempatnya sudah final, bahwa senjata terakhir kembali ke senjata nomor 2, yaitu penderitaan, Yusuf pun tidak menyerah kalah. Dia menikmati penjara itu. Maka hari itu sampai Yusuf mati, setan berkata gini, "Sob, senjataku sudah habis, mulai hari ini sesuka-sukamu." Itu kata-kata setan kepada Yusuf. Karena setan gak bisa berbuat apa-apa lagi pada anaknya, karena dia mau menderita dalam hidup. Kalau kita berjalan mengikuti gembala, karena kita kambing domba miliknya sendiri, perhatikan, yang terpencil mendiami rimba. Kata rimba sudah bisa bayangkan, menakutkan atau menyenangkan. Kalau rimba menakutkan, tapi lihat di jalan yang rimba belantara pun, asal kita dengan gembala yang baik, ada di tengah-tengah kebun buah-buahan. Bayangkan, kalau sampai ada kebun buah-buahan, berarti ada yang nanam nggak? Pasti ada. Inilah sama. Di tempat Yesus disalib ada satu taman. Berjalan bersama domba, sekalipun di rimba yang terpencil, jangan takut, ada keindahan di situ kalau dengan dia. Katakan amin. Ada kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di pasaran Gilead seperti pada zaman dahulu. Besok kalau kita ke gereja mengikuti perjamuan kudus, berikan diri kita secara penuh. Aku siap untuk menderita. Amin. Jangan pernah menyalahkan orang. Jangan pernah. Kalau apapun terjadi. Hari Minggu yang lalu saya baca sebuah artikel yang menarik sekali. Kalau ada orang biasa menyalahkan orang lain, maka itulah pendidikan perlu dimulai untuk orang itu. Kalau dia sudah terbiasa tidak menyalahkan orang lain, tetapi menyalahkan diri sendiri, berarti dia sudah mulai selesai pendidikannya, hampir selesai. Maka kalau dia dalam hidup tidak pernah menyalahkan siapa-siapa lagi, dia sudah tidak perlu pendidikan lagi. Saya renungkan kata-kata itu betul juga.
Nah itu kalau saudara masih suka nyalakan orang lain gara-gara ini, gara-gara itu, kita belum nih. Berarti kita belum jalan di dalam jalan penderitaan. Saudara, hari ini keputusan di tangan kita. Kita mau bagaimana dengan Tuhan mulai hari ini? Ambil keputusan yang benar. Amin. Percuma kita memperingati penderitaan Kristus kalau kita tidak mau menderita sendiri. Mau berjanji mulai hari ini peternakan ular kamu tutup? Loh kok enggak amin? Sungguh hari ini tutup semua peternakan ular. Caranya gimana nutupnya? Jangan sediakan makanan buat ular itu. Kita tahu saudara, besok kalau kita memperingati kematian Tuhan Yesus, berarti malam hari ini dia sudah menuju ke Getsemani. Dan ini hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa sekalipun dia tahu apa yang akan terjadi dengan diri, ini perkara penting. Sekalipun dia tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, dia tetap pergi. Saudara, kita harus jujur dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kalau kita sudah tahu itu tidak enak, apalagi hal itu sangat merugikan kita, jujur secara manusia kita pasti akan ambil jalan lain. Nah saudara, kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia ini, ya renungkan baik-baik, kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia ini sama sekali kalau kita memakai kebenaran ini, maka kita akan percaya kegagalan pekerjaan Tuhan di dunia ini sebetulnya tidak pernah sama sekali itu gara-gara iblis. Tidak. Kita mempercayai 3 hari setelah besok